Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir bersama rombongan safari pemerintah Kabupaten Malinau di bulan suci Ramadan ini. Hadir bersama kita Bapak Dandim 0910 Malinau, kemudian hadir Pak Kapolres langsung hari ini, kemudian hadir juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau yang hanya diwakilkan ini cuman Kejari Malinau karena beliau sudah mutasi habis masa jabatan sehingga diwakilkan lengkap. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Bapak PLH Sekda yang dirangkap sebagai asisten tata pemerintahan Bapak Haji Kamran beserta seluruh organisasi perangkat daerah atau yang mewakili yang hadir beserta Ibu. Yang saya hormati Komandan Batalion 614 RJP Raja Pandita. Terima kasih Pak Dandim sudah bersama kami. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Kibrimob juga hadir bersama kita untuk bersama-sama masyarakat muslim di Kabupaten Malinau serta dalam safari pada malam atau safari yang kedua pemerintah daerah Kabupaten Malinau pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak anggota DPR yang terhormat Bapak Jamal, terima kasih Pak sudah bersama-sama masyarakat kita. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau atau yang mewakili, ini betul-betul mewakili karena lengkap dari semua seksi saya hadir. Karena Pak Kakannya lagi menjalani berobat di Tarakan sehingga beliau menitip pesan nanti Kemenak lengkap kan. Alhamdulillah semua kasih hadir malam hari ini beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran juga hadir lengkap dengan grup-grup sholawat yang hadir. Yang saya banggakan juga Ketua KKSS Bapak Haji Aleng, alhamdulillah juga bersama kita berhadir membawa lengkap juga ini pasukannya sehingga suasana safari pemerintah malam hari ini lengkap ya, kita bersyukur. Kemudian yang saya hormati juga Camat Malinau Barat beserta unsur Muspika. Camat diwakili oleh salah satu kepala seksinya, beliau tadi ada kepentingan di luar beserta Muspika, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Malinau Barat. Yang saya hormati juga dari Pom Abri juga hadir. Ya, dari Pom Abri ya? Ya, sudah ada perwakilan di Malinau, alhamdulillah Pak. Dan masyarakat juga mengetahui yang bersama malam hari ini bersama kita juga para alim
alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, teristimewa, ketua, pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Siswa beserta seluruh jajaran, dan yang saya banggakan ketua panitia dan seluruh anggota panitia Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Malinau tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Alhamdulillah, saya mengajak kita untuk selalu menjadikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala perkenannya sehingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi keafiatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Teristimewa diberi ruang kesempatan yang cukup di bulan suci Ramadan tahun ini. Kemudian kita juga patut bersyukur karena hari ini kita berkumpul bersilaturahmi sesuai dengan tema dari Safari Ramadan kita tahun ini. Dengan Safari Ramadan, mari kita tingkatkan silaturahmi guna menggapai rahmat, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera, didukung pemerintahan yang profesional di bumi Intimo. Ini makna yang tidak sederhana dalam kita menjalankan safari. Jadi Bapak Ibu teristimewa masyarakat yang hadir pada malam hari ini dalam rangka Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Malinau, ini bukan rutinitas hanya formalitas. Ini rutinitas yang dilakukan pemerintah karena ada momen yang bagus dalam rangka pemerintah menyapa masyarakat dan masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah secara umum. Tadi saya sebutkan jabatan-jabatan dari masing-masing tim atau peserta safari pemerintah. Ini adalah ruang bahwa pemerintah Kabupaten Malinau termasuk institusi yang ada di dalam pemerintah Kabupaten Malinau, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, itu adalah bagian dari pengayom masyarakat. Ya, bukan jadi yang dikhawatirkan atau ditakuti oleh masyarakat. Karena ini tujuan utama dari silaturahmi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Di samping itu juga Bapak Ibu dapat mengetahui beberapa informasi tentang program-program pemerintah, tidak mendengar dari sisi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, pemerintah tugas utamanya adalah melayani, mengayomi masyarakat. Jadi pemerintah itu abdi. Pemerintah itu abdi masyarakat. Ini sudah sering saya sampaikan, pemerintah itu bukan tuannya masyarakat. Pemerintah itu dibayar gaji dan tunjangannya melalui uang rakyat. Jadi pemerintah itu abdi. Kita buka mindset kehadiran kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah itu tempat masyarakat mengadu, tempat masyarakat minta pertolongan. Pemerintah secara keseluruhan termasuk dalamnya TNI, Polri. Karena kalau ini diketahui masyarakat secara utuh, sehingga masyarakat tahu apa peran masyarakat. Memang ada sarana yang harus Bapak Ibu pergunakan dalam rangka tatanan pemerintahan. Bapak Ibu mempercayakan kepada wakil-wakil rakyat, tapi Bapak Ibu juga boleh memberikan masukan kepada pemerintah yang terdepan sebelum Bapak Ibu melapor. Kalau sudah ke Dewan Perwakilan Rakyat seperti Pak Jamal, Bapak Ibu menyampaikan bahwa pemerintah itu tidak mampu lagi melaksanakan tugas institusinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu filter yang bisa mengingatkan pemerintah. Jadi tidak lagi ada
unjuk rasa atau demo, apalagi sampai anarkis, karena Pak Kapolres pasti langsung turun dengan pasukan lengkapnya, didukung dengan Damki Brimob. Kalau kurang kuat, Pak Dandim lagi turun tangan, karena Pak Dandim memang siap backup katanya. Tambah lagi batalion dengan pasukannya lengkap, 900 ya Pak. Saya bukan menakuti masyarakat, hanya untuk mengatur agar pemerintah dan masyarakat ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Karena tujuan utama pemerintah adalah ingin membangun masyarakat, sehingga muncul visi dan misi. Pada saat kami dicalonkan menjadi wakil bupati, bupati dan wakil bupati, kami menawarkan visi dan misi pemerintah. Visi dan misi pemerintah itu harus secara utuh diketahui oleh masyarakat. Memang kami sudah menyarankan sampai ke tingkat RT ini harus disampaikan. Memang permasalahan kita pada saat musrenbang di tingkat RT, masyarakat kita menunggu undangan dari ketua RT. Ini hal yang kurang tepat. Jadi musrenbang itu musyawarah rencana membangun Malinau. Seharusnya anak yang sudah mulai bisa bicara juga hadir, karena pasti punya kebutuhan. Betul ya Bu? Apatah lagi ibu-ibu, apatah lagi untuk kepentingan ibadah, apatah lagi untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Makanya visi dan misi pemerintah itu disepakati pada saat figur calon pemimpin itu menyampaikan. Nah, setelah disampaikan, apabila dalam pelaksanaan pemerintahan visi dan misi itu bergeser, maka wakil-wakil Bapak Ibu yang dapat memberikan peringatan kepada pemerintah yang terpilih. Jadi ini sudah punya siklus yang cukup bagus, namun terkadang masyarakat ini khawatir. Contoh, di desa terjadi masalah-masalah KDRT misalnya, mau melapor ke keamanan, nggak tahu jalannya bagaimana, takut diminta biaya pendaftaran dan lain-lain. Padahal keamanan tugasnya apabila laporan akan menangani laporan dan menjelaskan secara hukum. Kemudian ada yang mau bikin masjid, rumah ibadah, tapi tidak terkoordinir dengan anggaran. Bapak Ibu, ada jalurnya melewati musrenbang tingkat RT. Karena musrenbang tingkat RT sampai ke tingkat nasional itu semua dibahas. Kemudian nanti ditetapkan peraturannya atau dikendalikan aturannya, cara mainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang kami sampaikan pada kesempatan Safari. Khusus bagi umat muslim yang ada di Kabupaten Malinau, saya berharap kita berdiri sama tinggi, sejajar dengan agama-agama lain, saling menopang, saling mendukung, dan saling harmonis. Ini yang utama, karena pemerintah tidak mungkin mampu melaksanakan pembangunan sebagus apapun visi misi maupun program inovasinya apabila kedamaian, ketentraman, ketertiban masyarakat terganggu. Makanya Pak Kapolres pada kesempatan apapun beliau hadir. Pak Dandim, demikian juga Pak Komandan Batalion, kemudian Brimob, pasukan tempurnya polisi hadir, kejaksaan, ketua pengadilan, agar tidak ada lagi kesenjangan. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ke kantor Polres baru sampai di penjaga sudah gede-gede kayak Pak Kapolres ya. Mau kemana? Ada apa? Apalagi di tempatnya Pak Dandim, ada pakaian loreng. Biasa Pak Dandim, masyarakat kami ini kalau lihat pakaian loreng agak ciut nyalinya tuh Pak. Jadi kalau ketemu Pak Komandan Kodim, apalagi Pak Komandan Kodim ada bersama kita, beliau juga melakukan ibadah bersama-sama kita. Ya beliau orangnya seperti ini. Beliau paling senang berdiskusi, terutama masalah pertanian. Kalau mau tanya pertanian, beliau ini seperti dokter pertanian kalau menurut saya, ahlinya ya Pak Dandim.
ya, Pak Kapolres juga. Tapi kalau Pak Kapolres hanya bagian hukum, hafal dia bersama dengan Kajari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa pesan pemerintah yang perlu saya pada kesempatan yang baik ini kembali saya menyampaikan beberapa hal. Sebagai pemerintah mengharapkan kepada kita semua yang pertama, terus kita menjaga situasi dan kondisi wilayah masing-masing sehingga tetap kondusif serta tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan, apalagi berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kemudian yang kedua, mari secara bersama-sama kita meningkatkan etos kerja, kemudian disiplin dan pengabdian sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Fungsi dan tugas kita masing-masing, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Kalau sudah kita berjalan dengan sesuai tugas dan fungsi kita, tidak saling bersinggungan, maka masyarakat sejahtera itu tidak akan sulit untuk kita capai, karena kita sudah berjalan di koridor kita masing-masing. Artinya ada petugas keamanan, jalankan tugas keamanan. Tugas pengadilan, jalankan tugas pengadilan. Masyarakat petani, jalankan pertanian. Masyarakat pengusaha, jalankan pengusaha. Masyarakat politik, jalankan politik. Insya Allah semuanya akan sesuai dengan rambu-rambu, karena di situ ahlinya. Jangan kita karena melihat kiri kanan, enak nih Pak Jamal nih anggota DPR, kerjanya duduk-duduk, gajinya besar, sehingga petani pun mau juga jadi anggota DPR. Ya tidak salah, tidak ada salahnya. Tapi kalau memang kita masuk ke dalam ranah politik itu sebelumnya, maksudnya kalau di masyarakat itu ada lebih dari satu yang ingin masuk ke legasi yang seperti itu dengan tidak memiliki ilmu yang cukup, maka akan terjadi gesekan dan hambatan di masyarakat. Mulai hujat-menghujat, mulai singgung-menyinggung, mulai tidak bertegur sapa, ini masalah. Pembangunan pun tidak akan bisa kita jalankan. Ya, kita tahu program RT bersih ini untuk rakyat, dikasih uangnya, dikasih kekuasaannya, tapi masyarakatnya gosok-gosokkan karena mau mencapai sesuatu yang bukan ahlinya. Nah, harap ini khusus masyarakat Sesua, ya, pada kesempatan momentum Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Malinau, bagi umat muslim yang ada di Sesua, Anda jangan merasa tersisih berada di lingkungan yang mungkin masyarakat muslimnya tidak banyak. Tapi insya Allah dengan safari kita bersilaturahmi, kita bisa saling tukar pikiran, kita sudah bisa saling menyapa. Semoga di tahun yang akan datang kita terus bersilaturahmi sehingga kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semangat gotong royong, kita tingkatkan juga semangat gotong royong sehingga kita bisa memupuk rasa kebersamaan. Ya, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas ini tadi tidak ada lagi yang kurang katanya. Lengkap ya Pak Jia tadi ya, katanya Pak Ketua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa terus melalui ya donatur-donatur yang ada di Sesua bisa terus meningkatkan tempat ibadah yang sudah bagus ini. Nanti Pak Ketua Masjid kalau ada keluhan nanti disampaikan aja dengan
Dewan Masjid Indonesia juga hadir bersama kita, Bapak Haji Arto Muhammad Panggobal. Tidak ada ketua masjid yang tidak kenal dengan beliau. Biar beliau marah, mukanya seperti senyum ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rombongan Safari Ramadan tahun ini, terutama kami ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus masjid yang telah melayani istimewa malam hari ini, pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Siswa menjamu kami dengan baik. Semoga jerih payah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ini mendapat ridho dan dijadikan amal terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang muttaqin. Teruslah bersemangat, teruslah bekerja sama, karena saya dan kita adalah untuk semua. Jika kita bersama, pasti bisa. Salam harmonis.